Halo Sobat Gadget, balik lagi sama Agnes di sini. Nah, Sobat Gadget, lagi-lagi kali ini Samsung menambah anggota keluarga di S20 series. Apa itu? Ya, bener banget, yaitu S20 FE atau S20 Fun Edition. Bukan tanpa sebuah alasan, Samsung itu mengeluarkan produk terbarunya yaitu S20 FE atau S20 Fun Edition, di mana S20 FE ini merupakan salah satu anggota keluarga di S20 series. Samsung mengeluarkan produk terbaru ini supaya konsumen bisa merasakan fitur, benefit, ataupun spesifikasi handphone premium dengan harga yang terjangkau. Untuk kali ini aku belum ada demonya karena masih masa pre-order juga, kalau nggak salah sampai tanggal 8 nanti. Jadi aku cuma bisa review tentang spesifikasinya dulu. Kalau aku baca sekilas sih untuk spesifikasinya di S20 FE ini lumayan ciamik lah dibandingkan dari yang sebelumnya, yaitu di S10 Lite sama di Note 10 Lite, yang menurut aku pribadi itu dengan harga segitu kurang menarik lah, kurang worth it juga, untuk hasil kameranya juga masih kurang. Buat kalian yang penasaran kayak gimana sih spesifikasi S20 FE itu, apakah jauh banget sama S20, S20 Plus dan S20 Ultra, atau nyerempet-nyerempet dikit nih, sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan kalian apakah kalian akan membeli S20 FE ataukah S20 atau S20 Plus atau S20 Ultra. Langsung aja untuk spesifikasinya. Untuk yang pertama kita bahas di layarnya. Untuk layarnya sendiri S20 FE itu 6,5 inch Full HD Plus, Infinity O, dan Super AMOLED. Dibandingkan dengan S20 yang layarnya lebih kecil yaitu 6,2 inch QHD Plus dan Dynamic AMOLED 2 kali, dan juga sama Infinity O. Jadi dari segi layarnya masih unggul di S20. Untuk resolusinya juga di S20 FE itu masih di bawahnya S20. Dan untuk refresh rate-nya sama, S20 FE maupun S20 itu refresh rate-nya 120 Hz. Kemudian yang kedua ada di bagian kameranya. Yang pertama ada di kamera depan. Kamera depan di Samsung Galaxy S20 FE itu ternyata megapikselnya lebih besar dibandingkan di S20. S20 FE untuk kamera depannya itu 32 megapiksel, sedangkan di S20 itu 10 megapiksel. Kemudian untuk kamera belakangnya di S20 itu lebih unggul dibandingkan S20 FE. Di S20 FE sendiri untuk kamera belakangnya itu ada 12 megapiksel untuk kamera utamanya atau lensa utamanya, kemudian di 12 megapikselnya untuk ultrawide, dan di 8 megapikselnya itu untuk telefoto. Sedangkan di S20 itu untuk lensa wide-nya itu di 12 megapiksel, kemudian 12 megapikselnya lagi untuk ultrawide, dan 64 megapikselnya itu untuk telefoto. Jadi tadi untuk kamera belakangnya lebih unggul di S20. Sedangkan chipset yang digunakan di S20 FE itu tidak jauh dari S20. Sama-sama menggunakan Exynos 990 dan 7 nanometer. Untuk RAM dan internal memorinya sama, yaitu RAM 8, internal memorinya 128 GB. Sedangkan untuk baterainya sendiri itu lebih unggul di S20 S20 FE dibandingkan S20. Di S20 FE itu baterainya sudah 4500 mAh, sedangkan di S20 itu masih 4000 mAh. Nah, sekarang untuk desainnya di S20 FE ini dia juga sudah bersertifikasi IP68. Jadi
udah sama kayak S20, S20 Plus atau S20 Ultra. Beda dengan yang sebelumnya, yaitu di S10 Lite dan Note 10 Lite, mereka tidak ada IP68-nya. Cukup menarik sih. Tapi untuk desain bagian belakangnya, kalau di S20 itu dia sudah menggunakan glass dan depan belakang sudah dilapisi Gorilla Glass 6. Di S20 FE ini untuk belakangnya itu dia masih menggunakan polikarbonat, dan untuk layar depannya dia dilapisi Gorilla Glass 3. Kemudian untuk fitur kameranya itu di S20 FE itu sama aja sih sama S20, yaitu dia 3 kali zoom optikal atau optical zoom dengan OIS, dan juga 10 kali untuk zoom digital, dan 30 kalinya itu untuk space zoom. Di S20 FE ini pilihan warnanya ada banyak banget karena ada 6 pilihan warna. Itu ada cloud red, kemudian cloud orange, cloud lavender, cloud mint, cloud navy, dan cloud white. Jadi sobat gadget, itu tadi perbandingan spesifikasi S20 FE dengan S20. Dengan harga segitu, yaitu 999 atau 10 juta kembali 1000, menurut aku pribadi itu udah worth it. Udah dapet feel-nya dengan harga segitu, untuk fitur, kemudian untuk benefit, dan untuk spesifikasinya dapatlah premiumnya dibandingkan dengan yang sebelumnya, yaitu di S10 Lite ataupun di Note 10 Lite. Waktu itu aku nyoba demonya itu dengan harga segitu aku nggak dapet feel premiumnya. Tapi kalau di S20 FE ini aku baca spesifikasinya, aku lihat-lihat, dapat sih premiumnya. Ya semoga nanti kalau demonya udah datang tidak mengecewakan kalian. Ini bisa menjadi pertimbangan kalian kalau misalnya kalian pengen pre-order. Biasanya kan pada bingung kan, pasti pada penasaran, aku pengen pre-order tapi speknya jauh nggak ya, bedanya speknya beda dikit nggak ya. Jadi aku kasih perbandingan antara S20 FE dengan S20. Kenapa S20? Karena harganya yang nyerempet-nyerempet sama S20, juga speknya yang nggak jauh sama S20. Kalau perbandingan sama S20 Ultra jauh beda. Nah, jadi itu tadi bisa jadi pertimbangan untuk kalian. Untuk fitur-fitur lainnya sama. Untuk fitur lanjutan, untuk fitur pendukungnya juga sama, ada super resolution zoom 30 kali, NFC juga ada, dan juga bisa power sharing. Jadi tadi itu plus minus ya. Untuk layar masih bagus di S20, resolusinya juga S20 FE masih di bawahnya S20. S20 FE Super AMOLED, S20 Dynamic AMOLED. Untuk baterai masih besar di S20 FE, kamera depan masih besar S20 FE, untuk kamera belakang masih besar di S20. Tapi sudah sama-sama IP68, walaupun S20 FE masih menggunakan polikarbonat dan juga Gorilla Glass 3. Kalau yang di S20 kan sudah menggunakan glass. Jadi sampai di sini dulu aja. Dan sobat gadget, sekiranya informasi ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa di subscribe. Kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, boleh komen di bawah. Dan jangan lupa untuk jempolnya, like-nya. Dan Agnes pamit.